Kerajaan Singasari adalah kerajaan bercorak Hindu-Buddha yang terletak di Jawa Timur. Mayoritas sumber sejarah menyebut ada 5 raja kerajaan yang bertahta selama berdirinya kerajaan. Sejarah mengenai kerajaan Singasari tertulis dalam kitab Pararaton dan Negara Kertagama. Kerajaan ini didirikan pada tahun 1222 oleh raja pertamanya yang bernama Ken Arok. Ia bertahta hingga tahun 1227. Kerajaan Singasari pada mulanya bernama Tumapel dengan Kutaraja sebagai ibu kotanya. Pergantian nama kerajaan hingga suksesi kepemimpinan di Singosari diwarnai dengan pertumpahan darah antara keturunan Ken Arok dan keturunan Tunggul Ametung, Bupati Tumapel. Dijelaskan dalam buku Mengenal Kerajaan-Kerajaan Nusantara oleh Denny Prasetyo, Tumapel merupakan sebuah daerah yang berada di bawah kekuasaan Kerajaan Kediri. Tumapel dipimpin oleh Tunggul Ametung yang saat itu disebut dengan Akuwu atau Bupati dengan Ken Arok sebagai pengawalnya. Ken Arok diketahui jatuh hati kepada istri Tunggul Ametung yang bernama Ken Dedes. Hingga pada suatu ketika Ken Arok membunuh Tunggul Ametung dan memperistri Ken Dedes. Pada saat itu Ken Dedes tengah mengandung 3 bulan anak dari Tunggul Ametung. Sepeninggalan Tunggul Ametung, Ken Arok menggantikan posisi sebagai Akuwu baru di Tumapel. Pada tahun 1222, terjadi perseteruan antara Raja Kediri dan kaum Brahmana yang menggabungkan diri dengan Ken Arok. Dalam pertarungan yang meletus di desa Ganter tersebut, pasukan Tumapel berhasil mengalahkan pasukan Kediri. Kemenangan tersebut membuat Ken Arok mengangkat dirinya sebagai raja pertama kerajaan Tumapel dan bergelar Sri Ranggah Rajasa Sang Amurwabumi. Dalam perjalanan kerajaan terjadi pergantian nama dari Tumapel menjadi Singasari. Pergantian nama ini terjadi pada masa Raja kedua. Ken Arok adalah pendiri sekaligus raja pertama kerajaan Singasari. Dalam kitab Pararaton disebutkan bahwa dia adalah anak Dewa Brahma yang lahir dari seorang wanita desa Pangkur, selatan Gunung Kawi. Ken Arok hanya bertahta selama 5 tahun, dari tahun 1222 hingga 1227. Dia dibunuh oleh seorang budak atas perintah Anusapati. Anusapati sendiri merupakan anak Tunggul Ametung yang dikandung Ken Dedes. Sepeninggalan Ken Arok, kerajaan diambil alih oleh Anusapati. Ia memerintah sekitar 21 tahun lamanya, dari tahun 1227 hingga 1248. Namun, tidak banyak diketahui apa yang terjadi selama masa pemerintahannya. Pada tahun 1248, Anusapati meninggal di tangan Tohjaya yang tak lain adalah putra Ken Arok. Setelah mengalahkan Anusapati, Tohjaya menjadi raja kerajaan Singasari. Namun, raja ketiga ini hanya memerintah dalam waktu yang singkat, tidak sampai 1 tahun. Tohjaya harus meninggal akibat balas dendam yang dilakukan oleh Ranggawuni, putra Anusapati. Ranggawuni kemudian menjadi raja keempat menggantikan posisi Tohjaya di Singasari. Ia bergelar Sri Jaya Wisnuwardana. Raja Wisnuwardana memerintah pada tahun 1248 hingga 1268. Wisnuwardana mengangkat putranya yang bernama Kertanegara sebagai raja muda pada tahun 1248. Namun, ia tetap memerintah sampai akhirnya Kertanegara tumbuh dewasa dan sanggup memegang kendali kerajaan. Wisnuwardana meninggal pada tahun 1268. Kerajaan Singasari kemudian resmi dipimpin oleh Kertanegara. Dalam kitab Negara Kertagama, Kertanegara adalah raja kerajaan Singasari yang paling terkenal dan menjadi raja yang luar biasa. Ia terkenal dalam bidang politik hingga agama. Kertanegara menjadi raja terakhir yang memimpin hingga meninggal pada 1292. Kematiannya sekaligus mengakhiri riwayat kerajaan ini lantaran terjadinya pemberontakan dari dalam. Walaupun Kertanegara merupakan salah satu raja yang membawa kerajaan Singosari pada masa puncak kejayaannya. Namun ia juga menjadi raja yang membawa kerajaan Singosari pada masa keruntuhannya. Hal itu terjadi karena Kertanegara justru lebih fokus pada strateginya dalam mengembangkan kekuasaan kerajaan Singosari melalui sistem ketahanan lautnya. Oleh karena itu,
Ia justru abai dengan pertahanan yang berasal dari dalam kerajaan itu sendiri. Saat Kertanegara sedang fokus dengan misinya dalam mengembangkan kekuasaannya, Jayakatwang yang masih mempunyai garis keturunan kerajaan Kediri mulai memberikan serangan kepada kerajaan Singosari. Usaha tersebut semakin dilancarkan karena Jayakatwang dibantu oleh Wiraraja yang sebelumnya sudah pernah dijatuhkan dari keraton. Dari Wiraraja, akhirnya Jayakatwang mengetahui waktu yang tepat untuk melaksanakan serangan ke kerajaan Singosari. Pada saat itu, Singosari diserang dari dua arah sekaligus, yaitu dari arah utara dan selatan. Akan tetapi, ternyata serangan yang berasal dari arah utara justru malah mengecoh pasukan yang dipimpin oleh Ardaraja dan juga Raden Wijaya. Sementara serangan yang berasal dari arah selatan justru yang paling berdampak sampai menewaskan Kertanegara. Meninggalnya Kertanegara kemudian menjadi akhir dari masa kejayaan kerajaan Singosari. Kemudian wilayah Singosari dikuasai oleh Jayakatwang dan ia membuat ibu kota baru.